Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu sahabat, mobil khusus yang sudah menikah, buat bapak-bapak khususnya, mungkin pernah mengalami pulang agak terlambat, tulet. Pulang terlambat, tapi kemudian membawa kue, coklat kesukaan istrinya. Bapak ibu sahabat, lalu apa kemudian sesampainya di rumah, si istrinya, si bapak ini mukanya cemburu menyambut kita, menyambut si bapak yang baru pulang. Kemudian terjadi pertengkaran membahas poin keterlambatan si bapak tadi pulang ke rumah. Bapak ibu sahabat, mungkin ada juga yang baru pulang dari luar kota. Sesampai di rumah, kemudian istrinya, zaujahnya bilang, bertanya sama suaminya, sama si bapak, "Pak, kok nggak bawa oleh-oleh?" Kemudian si bapak tadi bilang, "Bu, seharian sibuk. Mama, sayang, seharian sibuk. Papa, meeting. Sehingga nggak sempat beli oleh-oleh, nggak sempat mampir ke toko oleh-oleh." Bapak ibu sahabat, kemudian bapak tadi bilang, dia menjawab seharian sibuk, meeting dan seterusnya. Kemudian bapak tadi mencoba, karena dia merasa bersalah nggak bawa oleh-oleh, dia kemudian merangkul istrinya, meluk istrinya. Apa yang terjadi? Istrinya menghindar. Kemudian masuk ke dalam kamar. Bapak ibu sahabat, sepanjang hari suasana rumah menjadi tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Kita lihat nanti di akhir cerita. Jadi apa yang salah dari kedua suami di atas, Bapak ibu sahabat? Yang satu mencoba pulang, kemudian membawa oleh-oleh, tetapi diacuhkan oleh istrinya, oleh zaujahnya. Sedang yang satunya tadi, gimana ceritanya? Dia tidak membawa oleh-oleh dan ia membuat istrinya marah. Bapak ibu sahabat, itulah yang umum terjadi di masyarakat kita, di sekitar kita, teman kerja kita, teman di lingkungan kita. Hal-hal kecil yang tidak diperhatikan oleh masing-masing pihak, baik istri maupun suami atau keduanya. Komunikasi yang enggak nyambung antara suami dan istri. Yang satu bicara bahasa Sunda, dibalas dengan bahasa Madura, bahasa lainnya. Akhirnya keduanya merasa tidak cocok satu sama lain. Dan inilah Bapak Ibu sahabat, inilah bibit sebuah talak, sebuah perceraian. Kesalahpahaman, misunderstanding terjadi karena apa? Karena masing-masing tidak mengerti bahasa kasih. BHASAKASIH, bahasa kasih. Gak paham bahasa kasih. Gak ada al-fahmu tentang bahasa kasih. Bahasa kasih pasangannya tentunya. Setiap orang, Bapak Ibu sahabat, dari kita memiliki bahasa kasih sendiri-sendiri. Jika mereka bicara dengan bahasa kasih yang kita mengerti, maka kita, Bapak Ibu, akan menganggapnya dia mencintai kita. Perhatikan catatan selanjutnya. Tangki cinta kita akan menjadi penuh. Sebaliknya, jika dia berbicara dengan bahasa kasih, dia bincang, dia ngomong dengan bahasa kasih yang enggak kita mengerti, maka kita jadi merasa gua enggak dicintai. Itu akan menguras tangki cinta kita, hadirin. Bapak Ibu sahabat, jika tangki cinta kita terkuras habis, maka kita merasa tidak dicintai lagi, dan itu akan meningkatkan potensi apa Bapak Ibu? Potensi pertengkaran serta talak, perpisahan, perceraian. Hampir semua penyebab Bapak Ibu, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan karena apa? Karena ketidakmengertian masing-masing pasangan dengan bahasa kasih pasangannya. Nggak paham, nggak ada al-fahmu tentang bahasa kasih istrinya, bahasa kasih suaminya. Akibatnya apa? Akibatnya mereka seperti bicara, seperti ngomong dalam bahasa yang tidak saling mengerti. Jerry Chapman bilang bahwa ada 5 bahasa kasih yang utama. Pertama, pelayanan. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, sentuhan fisik. Yang keempat, waktu yang berkualitas. Yang kelima, kata-kata pendukung, Bapak Ibu sahabat. Pada kasus suami yang pertama,
Kita teliti. Si suami mungkin memiliki bahasa kasih hadiah, sehingga dia merasa bahwa setiap orang akan senang jika mendapat oleh-oleh makanan yang ia sukai. Tetapi sayang Bapak Ibu sahabat, bahasa kasih istrinya adalah waktu yang berkualitas. Sehingga nggak nyambung. Sehingga ketika suaminya terlambat datang, dianggap telah mengabaikan dan tidak mencintainya. Indikator tanda dia tidak cinta kepada istrinya. Dan itu memicu kemarahan, bahkan perpisahan. Di kasus yang kedua, di cerita yang kedua di atas, bahasa kasih suami adalah sentuhan fisik. Memeluk, merangkul, menyentuh. Dia senang dirangkul, ditepuk pundaknya, dan sebagainya. Tetapi istrinya memiliki bahasa kasih tidak seperti itu. Bukan bahasa kasih sentuhan fisik. Seperti si bungsu, seperti cerita sebelumnya. Tapi bahasa kasihnya dia adalah hadiah. Bahasa kasihnya istri yang cerita yang kedua adalah hadiah. Ketika suami pulang dari luar kota tidak membawa oleh-oleh, artinya dianggap dia tidak begitu mencintai istrinya. Tangki cinta si istri mungkin berkurang lagi. Bapak Ibu sahabat, ketika suaminya ingin merangkul untuk menunjukkan kasih sayangnya, si istri berkata dalam hati, apa bisnya? Sudah enggak bawa oleh-oleh, nyosor lagi. Hadirin Bapak Ibu sahabat. Dan dia menghindari rangkulan suaminya tadi. Menghindari pelukan suaminya tadi. Suami istri akan tetap hidup harmonis sepanjang tangki cinta masing-masing penuh. Jika ada pihak yang tangki cintanya tersedot, terus sampai habis. Hadirin, hadirat Bapak Ibu sahabat, wabil khusus sahabat KSA kelas sukses dasar. Usahakan terus-menerus mengisi tangki cinta pasangan kita, dan dunia akan terasa seperti surga. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.